Pak Heru segera pecat Tatak Udjiyati Komisaris LRT Jakarta. Bukannya kerja, malah sibuk main medsos ngebuzzer buat mantan bosnya. Gaspol, Pak. LRT Jakarta yang dari Romangun. Iya. Fase-fase ini kita lihat adalah yang terpenting tadi, termasuk yang saya sampaikan 3 poin, termasuk juga menjaga situasi ekonomi biar supaya stabil, sehingga konsentrasinya di situ dan akan dibahas tersendiri bagaimana caranya. Walaupun ya mereka kerjaannya sebulan ini cuma main Twitteran saja, yang mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tatak Udjiyati ini, dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Satunya digunakan untuk membentuk buzzer atau pasukan cyber untuk membela mati-matian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, Heru Budi ini bukan orang sembarangan, bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Bagian media sosial Rudy Valenka baru-baru ini meminta PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memecat Komisaris Utama PT LRT Jakarta, Tatak Udjiyati. Lewat akun Twitter pribadinya @kurawa, Rudy menilai Tatak Udjiyati hanyalah komisaris titipan dari Anies yang kerjaannya jadi buzzernya Anies dan hanya sibuk bermain media sosial sampai malam. Selain tidak bisa bekerja, Tatak dibayar dari uang pajak warga DKI. Jadi tidak heran jika Rudy meminta Heru Budi memecat Tatak sesegera mungkin. Dalam pantauan, Tatak Udjiyati memang kerap mengunggah soal Anies di akun Twitter pribadinya. Terakhir ia mengunggah survei Key Opinion Leader Trust yang mengunggulkan Anies. Survei ini dilakukan pada 7-11 Oktober 2022 lalu. Dalam survei tersebut, Anies memiliki kualitas kepemimpinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 3 bakal capres lain. Kapasitas dan integritas 92,4%, pengalaman 89,6%, anti korupsi 85,7%. Melihat cuitan Rudy Valenka soal Tatak Udjiyati tersebut, banyak warganet yang memberikan respon setuju jika Tatak dipecat saja. Salah satunya pegiat media sosial Kusnul Khotimah. Kusnul setuju karena kerjaan Tatak cuma menjilat Anies, bahkan beberapa kali menyebarkan hoax. Bahkan ada netizen yang merasa kasihan kepada warga DKI akibat ulah Anies yang hanya membuat duit warga Jakarta terbuang sia-sia, yang hanya untuk membangun bambu mesum, tugu sepeda, dan tugu sepatu, membayar TGUPP alias buzzer RP, dan juga sumur resapan. Jadi tidak heran kalau kemarin Heru Budi berhasil membongkar kasus pasukan oranye yang malah menjadi supir Pak Lurah di era Anies. Kini, Tatak Udjiyati di jabatan Komisaris LRT, tapi fungsinya menjadi buzzer RP. Sebetulnya jika mau mengupas lebih dalam, masih banyak kontroversi yang dilahirkan dan dihadirkan oleh Anies Baswedan dengan menempatkan para pejabat titipan di DKI Jakarta sebelum ia lengser. Anies seperti sengaja menciptakan branding diri dengan cara melalui kontroversi agar kian dikenal masyarakat Indonesia. Jika tak ada prestasi, maka jalan yang paling cepat dan mudah didapat adalah dengan jalan kontroversi. Lewat para buzzernya, harapannya ia akan dihujat di sana-sini, kemudian dengan sedikit bumbu narasi, ia akan memainkan peran sebagai orang yang sangat berprestasi dan juga pihak yang senantiasa terzolimi. Anies itu selama ini dikelilingi oleh teman diskusi yang cukup handal di masing-masing bidang, seperti halnya si Tatak ini. Mereka ini bahu-membahu menjaga si tuan besar. Sudah pastilah mereka akan setia dan berusaha jangan sampai tuannya mendapatkan ancaman bahkan serangan dari pihak lainnya. Mengapa mereka akan setia menjaga Anies? Analoginya sederhana saja. Jika Anies tak lagi menjabat, maka besar kemungkinan kedudukan atau kursi empuk mereka terancam juga. Itu berarti mereka akan kehilangan penghasilan yang cukup besar di setiap bulannya.
Belum termasuk proyek-proyek selama ini yang berseliweran di Pemprov DKI Jakarta yang bikin ngiler. Dan akan jauh lebih menjanjikan lagi jika sampai Anies menjadi presiden seperti mimpi, ambisi, dan harapan mereka. Maka tak ayal akan terjadi bedol jabatan dan penghasilan yang jauh lebih fantastis di kemudian hari. Cukup kiranya dari sisi angle di atas bagi yang cinta NKRI, wajib hukumnya untuk mewaspadai. Maka dari itu, Heru Budi memang harus tegas dan memecat antek-antek Anies. Salah satunya adalah Tatak Ujiati dari jabatan Komisaris LRT Jakarta. Ini belum dari sisi lain dari Anies yang sebagian besar didukung oleh kelompok-kelompok konservatif juga fundamentalis. Ini bukan bicara soal suka dan tidak suka, tapi harus berani jujur mengakui dan objektif jika Anies adalah sosok yang diidolakan kelompok oposisi yang senantiasa menebarkan kebohongan, kontroversi, dan hoax. Jadi bagaimana menurut Anda? Baru seminggu menjabat, PJ Heru dikritik PKS soal jalur sepeda peninggalan abut. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari laman siwar.com. Membangun jalur-jalur untuk sepeda. Ini dari persimpangan Jalan Fatmawati dengan Jalan TB Simatupang dibangun jalur sepeda sepanjang 23 km. Prioritas pembangunan jalur sepeda ini ke kawasan-kawasan yang di sana diterapkan kebijakan ganjil genap. Akhirnya kalau dipikir-pikir program mana sih yang jalan di Jakarta selain ngecat genteng? Nah itulah resikonya kalau memilih gubernur yang cuma kebanyakan omong. Programnya sekali lagi mirip bungkus ciki, kelihatannya gede isinya angin doang. Cobalah ke depan kita punya standar untuk memilih pemimpin. Jangan kayak gini lagi. Cukuplah Jakarta yang menjadi korban 5 tahun ini. Melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta. Tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. PKS adalah partai yang terguncang dengan dipilihnya PJ Heru menggantikan Abut. Dalam keterguncangan biasanya akan keluar statement-statement bego yang lucu, namun menyebalkan. Contohnya saat rapat paripurna, PKS meminta agar PJ Heru tak membuat gaduh. Belum apa-apa sudah seuzon duluan. Padahal katanya partai Islam. Lagian kalau cuma asal nggak gaduh sih gampang aja. Tinggal sumpel orang-orang yang berpotensi gaduh dengan dana hibah. Terbuktikan sekarang, di mana saat PJ Heru baru menjabat 1 minggu, PKS sudah buat gaduh dengan statement ngawurnya. Dalam kondisi baru menjabat 1 minggu, PJ Heru mustahil punya uang kelebihan bayar untuk sumpel mulut PKS. Sementara Anies sebelum lengser sudah menyumpel PKS dengan hibah 4,5 miliar rupiah. Jadilah PKS menyerang PJ Heru dengan membabi buta. Ya biasalah dengan standar munafik ala PKS. Kali ini PKS mengkritik soal jalur sepeda peninggalan Abut seperti berikut ini. Masalah yang harus diperhatikan ini soal ketertiban ya. Kemarin saya lihat di beberapa tempat itu jalur sepedanya ada yang rusak. Ini yang dinamakan mendadak kritis dan munafik. Padahal saat Anies menjabat mengeruk kali saja sampai harus digugat dulu ke PT UN baru dikerjakan. Ada nggak tuh PKS protes ke Anies soal pengerukan kali? Sampai harus PT UN loh yang turun menghukum Anies untuk mengeruk kali. Proses di pengadilan mustahil cuma 1 minggu coy. Dan mustahil sampai pengadilan kalau warga tidak kesel karena menunggu terlalu lama. Adakah PKS protes? Adakah PKS mengkritik Abut? Inilah efek dana hibah yang bisa membuat PKS tidak gaduh. Tapi masalahnya bukan cuma itu, masalahnya PJ Heru menjabat 1 minggu. Mosok ada jalur sepeda rusak yang disalahkan beliau. Kalau memang jalur sepeda Abut standarnya bagus, maka mustahil dong dalam waktu 1 minggu bisa tiba-tiba rusak. Kalau sampai rusak, maka paling logis saat Anies menjabat sudah rusak. Tapi karena saat itu PKS terlelap dalam dana hibah, akhirnya kerusakan tersebut tidak terdeteksi oleh kader PKS. Sekarang setelah Abut dipermalukan oleh gebrakan PJ Heru hanya dalam beberapa hari kerja, barulah mata PKS terbuka cari-cari kesalahan PJ Gubernur.
Nggak sadar dia kalau kerusakan itu sudah ada sejak era abad. Lagian jalur sepeda ini juga cuma simbolis aja di zaman abad. Minggu lalu penulis keliling Jakarta, banyak sekali jalur sepeda permanen. Dikira cuma di era Sudirman aja yang permanen, ternyata sekarang sampai Jalan Perintis Kemerdekaan dibangun jalur permanen. Penulis bisa bilang ini mubazir, karena sehari-hari kalau nggak ada event apapun, yang naik sepeda hampir nggak ada. Kalaupun ada bisa dihitung jari. Harusnya jalur sepeda permanen Jakarta yang dikritik oleh Ridwan Kamil. Kalau bicara untung rugi sudah pastilah nggak ada untungnya. Sudah gitu nggak ada tuh peningkatan pengguna sepeda seperti peningkatan penumpang LRT Palembang. Yang terpenting ini Jakarta yang dekat dengan Jabar. Ngapain ngurusin yang jauh Kang Ridwan? Kalau boleh jujur dan sedikit ekstrim, penulis malah berharap jalur sepeda permanen ini sebagian dibongkar saja. Cuma bikin jalan yang kalau jam sibuk macet jadi tambah sempit. Lagian sepeda nggak bayar pajak kok, dikasih jalan seabrek-abrek. So di sini PKS sudah melakukan 3 kebegoan sekaligus. Pertama, PKS mendadak kritis sehingga munafiknya kelihatan. Kedua, PKS salah alamat dalam mengkritik karena selama ini tutup mata. Ketiga, yang dikritik juga bukan hal yang penting-penting banget. Soal jalur sepeda yang pemakainya seubrit. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?